Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham dengan NIM 230521115 dari Prodi PPKN. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dilihat dari keadaannya, bentuknya, tujuannya, sumbernya, strukturnya, lingkup masalahnya, pembidangan, hak dan kewajiban, norma atau kaidah hukum. 1. Keadaan. Hukum adat berakar dari kebiasaan dan tradisi lokal suatu masyarakat. Hukum Islam didasarkan pada ajaran agama Islam, sementara hukum Barat seringkali berlandaskan pada prinsip-prinsip sekuler dan rasionalitas. 2. Bentuk. Hukum adat biasanya bersifat lisan dan tidak tertulis, sedangkan hukum Islam memiliki dua bentuk utama, yaitu syariah dan fikih, sedangkan hukum Barat seringkali tersusun dalam peraturan tertulis atau kodifikasi. 3. Tujuan. Hukum adat bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Sedangkan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara hukum Barat menekankan pada perlindungan hak asasi individu dan kebebasan. Yang keempat yaitu sumber. Hukum adat berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sementara hukum Barat mengambil sumber dari peraturan tertulis, jurisprudensi, dan prinsip-prinsip moral. Yang kelima yaitu struktur. Hukum adat seringkali bersifat fleksibel dan tidak terstruktur secara formal, sedangkan hukum Islam memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas dalam syariah dan fikih. Sementara hukum Barat cenderung memiliki struktur hukum yang terorganisir dalam sistem peraturan dan lembaga hukum. Yang keenam, lingkup masalah. Hukum adat biasanya mengatur masalah-masalah lokal dan tradisional, sedangkan hukum Islam mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agama Islam. Sedangkan hukum Barat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketujuh yaitu pembidangan. Hukum adat tidak memiliki pembidangan formal, sedangkan hukum Islam dibagi menjadi beberapa bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum ekonomi. Sedangkan hukum Barat juga memiliki pembidangan yang mirip dengan hukum Islam. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Hukum adat seringkali mengatur hak dan kewajiban berdasarkan posisi dan status dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam mengatur hak dan kewajiban berdasarkan ajaran agama. Sedangkan hukum Barat menekankan pada hak asasi individu dan kewajiban kepada negara dan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu norma atau kaidah hukum. Hukum adat didasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ada dalam tradisi masyarakat, sedangkan hukum Islam mengambil norma dan kaidah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sementara hukum Barat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan keputusan hukum yang telah dibuat. Soal nomor 2. Jelaskan beberapa asas hukum Islam, seperti asas-asas umum, asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum perkawinan, dan asas-asas hukum kewarisan. Yang pertama yaitu asas hukum Islam. Asas hukum Islam berbasis pada ajaran agama Islam dan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa asas hukum Islam yang penting yaitu 1. Asas syariah.
Asas syariah ini berbasis pada ajaran agama Islam dan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, asas maqasid syariah. Asas ini berfokus pada tujuan dan sifat-sifat yang terkait dengan hukum Islam, seperti keadilan, keamanan, dan keberkahan. Yang ketiga, asas ijma. Asas ini berbasis pada kesepakatan umat Islam dan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, asas-asas umum. Asas-asas umum adalah prinsip dasar yang digunakan dalam hukum. Beberapa asas umum yang penting adalah: satu, asas lex superior derogat legi inferior. Asas ini berarti bahwa hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah. Yang ketiga, asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana mengatur tentang hukuman dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan. Beberapa asas hukum pidana yang penting adalah: satu, asas doli in capax. Asas ini berarti bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Yang kedua, asas ignorantia juris non excusa. Asas ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi yang melanggar hukum karena tidak mengetahui hukum. Selanjutnya, asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata mengatur tentang hukum yang berhubungan dengan hubungan antara individu dan organisasi. Contohnya seperti hubungan data perdata. Selanjutnya, asas-asas hukum perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan ini mengatur tentang hukuman yang berhubungan dengan perkawinan. Beberapa asas hukum perkawinan yang penting yaitu: satu, asas monogami, yaitu asas ini berarti bahwa perkawinan hanya boleh antara dua orang. Yang kedua, asas kebebasan berpernikahan. Asas ini berarti bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya. Yang terakhir yaitu asas-asas hukum kewarisan. Asas-asas hukum kewarisan ini mengatur tentang hukum yang berhubungan dengan warisan. Contohnya seperti asas permusuhan, yaitu asas ini berarti bahwa warisan harus diberikan kepada ahli waris. Dalam berbagai bidang hukum, asas hukum berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan hukum. Soal nomor 3. Jelaskan sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan akal pikiran atau Al-Ra'yu atau Ijtihad. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang mengandung petunjuk bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, As-Sunnah atau Al-Hadis, merujuk kepada ajaran, tindakan, dan perkataan Nabi SAW yang diwariskan secara lisan dan tertulis. Hadis-hadis ini menggambarkan praktik hidup Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai sumber hukum kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu akal pikiran atau al-ra'yu atau ijtihad, yaitu merupakan proses penalaran dan penafsiran yang dilakukan oleh ulama atau cendekiawan Islam untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad memungkinkan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi sumber-sumber ini merupakan landasan utama dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah memiliki otoritas tertinggi, diikuti oleh akal pikiran terpelajar dan terlatih melalui proses ijtihad.
Soal terakhir yaitu jelaskan ciri-ciri hukum Islam dan hak asasi manusia, tujuan hukum Islam, dan salah paham terhadap hukum Islam. Berikut ciri-ciri hukum Islam dan hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia, tujuan hukum Islam, serta kesalahpahaman yang sering yang terjadi terkait Islam dan hukum Islam. Satu, ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu menyelaraskan kebutuhan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dua yaitu hubungan hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak atas privasi, dan perlakuan yang adil. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi antara prinsip-prinsip HAM dan hukum Islam dalam beberapa kasus, banyak nilai-nilai hak asasi manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga yaitu tujuan hukum Islam, yaitu menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, membangun harmoni antara individu dan masyarakat, menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan pedoman bagi individu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu kesalahpahaman tentang Islam dan hukum Islam, yaitu salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap bahwa hukum Islam itu bersifat kaku dan tidak berubah seiringnya waktu. Padahal hukum Islam itu memiliki mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui proses ijtihad. Yang kedua yaitu terdapat persepsi bahwa hukum Islam itu bersifat diskriminatif terhadap non-muslim. Padahal hukum Islam itu menegaskan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua individu. Yang ketiga yaitu beberapa juga salah mengartikan bahwa hukum Islam hanya berlaku untuk urusan agama. Padahal hukum Islam ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, pemahaman yang benar tentang hukum Islam ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mempromosikan dialog antar budaya yang bermanfaat. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.